Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel. Dan di video kali ini kita masih membahas Bitcoin Breeze dan kabar berita terbaru tentang cryptocurrency. Jadi buat teman-teman semua yang baru gabung, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini guys. Pastikan kalian gak skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini. Dan video ini hanya bertujuan untuk informasi dan juga edukasi, bukan ajakan untuk investasi. Pastikan kalian selalu riset secara mandiri dan juga disclaimer guys. Oke, seperti biasa kita kutip dari Coin Market Cap, dan untuk harga Bitcoin Breeze itu di 0,0059 rupiah dan mengalami penurunan sekitar 2,96%. Jadi kalau kita lihat dari kapitalisasi pasar untuk Bitcoin itu di 2,3 triliun, dan untuk volume perdagangan selama 24 jam itu ada sekitar 16,5 miliar rupiah dan mengalami penurunan sekitar 20,09%. Jadi buat teman-teman semua, pastikan kalian selalu riset secara mandiri, dan kita lihat chart per satu hari itu lumayan bearish. Jadi kalau misalkan kalian ingin memiliki koin Bitcoin atau token Bitcoin itu, kalian bisa langsung cek aja di KuCoin, PancakeSwap, Huobi Global, dan juga Gate.io. Dan masih banyak yang lainnya ada di Bitcoin, MEXC, dan Crypto Exchange terkemuka ya. Jadi teman-teman semua, pastikan kalian itu selalu pahami project dari Bitcoin Breeze dan juga cryptocurrency yang kalian minati agar kalian nggak salah investasi gitu guys. Dan jangan lupa disclaimer dan juga Dior. Oke, di sini kita kutip dari news.tokocrypto.com, dan katanya The Fed itu menaikkan suku bunga lagi sebesar 50 BPS pada Kamis 15/12 2022 dini hari, dan pengumuman kebijakan ini langsung membuat nilai BTC dan kripto lain jatuh. Jadi Bitcoin, aset kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar, baru-baru ini diperdagangkan pada 17.729 US dollar. Dalam 24 jam terakhir BTC mencapai 18.300 US dollar. Pada hari sebelumnya menyusul, dan pelambatan yang tidak terduga dalam data inflasi AS bulan November dan perubahan dovish yang diantisipasi The Fed. Jadi namun konferensi pers setelah pengumuman suku bunga Fed Open Market Commit atau FOMC dan ketua The Fed Jerome Powell kembali menegaskan bahwa kenaikan harga dan inflasi merupakan ancaman terbesar bagi perekonomian, dan 50 basis poin masih merupakan peningkatan besar secara historis. Dan kami masih memiliki beberapa cara yang untuk dilakukan, kata Powell pada konferensi pers menyusul pernyataan FOMC. Jadi teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior ya, karena kenaikan suku bunga ini dipicu oleh inflasi yang sangat luar biasa gitu guys. Dalam pidatonya, Powell telah memberikan isyarat bahwa The Fed berencana untuk memperlambat kenaikan suku bunga bulan ini, sementara mereka tetap mendorong suku bunga pada pertemuan terakhir tahun ini. Dan ia pun mengisyaratkan ada kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut di tahun 2023. Dan kalau misalkan ini terjadi, ya mungkin BTC masih akan mengalami penurunan ya. Dan kabar dari atau isu dari Bitcoin yang akan diturunkan atau akan menyentuh harga di 10.000 US dollar bisa saja terjadi. Namun kita berdoa mudah-mudahan inflasi ini semakin melambat dan Bitcoin tetap stabil gitu guys. Tapi nggak menutup kemungkinan ya. Di sini kita bisa lihat tidak hanya market kripto, indeks saham AS juga terganggu oleh komentar Powell yang ditutup dengan nasabah dan S&P 500 yang padat. Saham teknologi masing-masing turun 0,8% dan 0,5%. Indeks harga konsumen di AS pada hari Selasa 13/12 atau tanggal 13 bulan 12 gitu ya, turun menjadi 7,1%, lebih rendah dari 7,3%.
dan diproyeksikan oleh para ekonom menanggapi survei FactSet. Jadi kabar yang sangat mengerikan ya kalau misalkan The Fed itu selalu menaikkan suku bunga, karena itu akan mempengaruhi pasar global, apalagi cryptocurrency, dan Bitcoin bisa saja terjadi di bawah atau harganya di bawah 10.000 US dollar. Dan isu yang dikabarkan 5.000 US dollar itu pun bisa terjadi, guys. Jadi teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior, video ini hanya sekedar informasi, bukan ajakan untuk investasi, guys. Oke, seperti biasa kita kutip dari Bitcoin Exchange, dan kabar berita dari Bitgerbris itu belum ada update terbaru, dan kita langsung aja bahas koin atau analis koin secara singkat dan menggunakan teknik dasar. Dan mudah-mudahan ini bisa dipahami ya buat teman-teman semua. Dan sementara itu kita bisa lihat di sini update harga dari Bitcoin itu di 17.413 US dollar dan mengalami kenaikan sekitar 0,32%, dan untuk harga Ethereum di 1.270 US dollar dan mengalami kenaikan sekitar 0,31%. Jadi untuk harga Bitgerbris kita update di Bitcoin Pro, dan di sini dengan Bitcoin Pro kita bisa menggunakan beberapa market ya, dari Hobi Global, Elbang, MEXC, GAT, dan Global Index. Dan di sini kita menggunakan Bitcoin Pro, guys. Seperti biasa kita bisa lihat di sini untuk chartnya per 2 jam ya, atau candle selama 2 jam. Dan di sini kita bisa lihat untuk MACD RSI-nya itu di bawah garis nol ya untuk RSI-nya. Dan sinyal MACD-nya itu menunjukkan warna merah dan mulai menipis. Dan garis RSI-nya itu sudah mulai terhubung gitu, akan terjadi persilangan gitu. Misalnya di bagian ini terjadi persilangan dan melewati garis nol, mungkin Bitger akan mengalami kenaikan dalam 2 jam ke depan ya. Dan kalau kita lihat dari MA cross-nya di sini, di bagian ini telah terjadi persilangan ya, dan garis warna pink itu di atas garis warna kuning, artinya si Bitger akan mengalami penurunan ya kalau misalkan di MACD RSI-nya tidak terjadi persilangan. Tapi kalau terjadi persilangan, kemungkinan dia akan naik ke atas seperti ini, guys. Nah, ini teknik dasar ya. Nah, seperti ini kemungkinan. Namun kalau kita lihat dari candle ke 6 jam ya. Nah, di sini kita bisa lihat masih terjadi penurunan juga, dan di sini akan terjadi persilangan, namun dia gagal ya. Di bagian ini gagal dan masih menjadi penurunan gitu. Nah, kalau misalkan nanti di MACD RSI-nya di sini terjadi persilangan, kemungkinan masih akan terjadi penurunan sih kalau kalau kita lihat di sini. Dan mungkin akan gagal terjadi persilangan ya, guys. Kalau misalkan terjadi persilangan pun itu tipis sekali. Karena rapat banget ya untuk RSI-nya di sini, garis RSI-nya di sini rapat sekali, dan kemungkinan itu bisa terjadi pantulan dan mengalami penurunan lagi. Jadi teman-teman semua pastikan kalian selalu riset secara mandiri. Dan video ini hanya sekedar informasi, bukan ajakan untuk investasi. Jadi berbijaklah kalian menilai dari sebuah konten. Dan terima kasih buat teman-teman semua. Salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bye bye.